Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dan apa yang saya baca. Saya akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Jika apa yang saya sampaikan itu menurut Anda salah, maka silakan tulis di kolom komentar. Kita akan berdiskusi dengan ilmu, berdiskusi dengan kita preferensi, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Puasa tentu tidak asing lagi kemungkinan di telinga kita, yang mana untuk agama Islam puasa selama 1 bulan Ramadan penuh yang dilakukan setiap tahun, yang mana kita tahu bahwa puasa itu merupakan rukun Islam. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji dan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah bersabda yang artinya Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Tentu kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, Muslim, jika sudah sampai kewajiban berpuasa, maka kita harus berpuasa. Yang mana kita tahu bahwasanya puasa ini adalah menahan dari perbuatan yang membatalkan puasa dari awal puasa sampai berwaktu berbuka. Jadi selama itu kita harus menjaga diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana jika ada orang Islam atau Muslim yang dia tidak mau berpuasa dan dia tidak menganggap bahwasanya puasa itu adalah rukun Islam, maka dia dikatakan ingkar kepada agama Islam. Lalu ada dalil dari Abu Hurairah. Beliau berkata yang artinya Rasulullah bersabda, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa, maka silahkan dia berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini jadi dari hadis ini bisa kita ketahui bahwasanya untuk seseorang yang tidak terbiasa puasa sunnah, seperti puasa sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah Nabi Daud dan lain, atau puasa putih, maka 2 hari atau 1 hari sebelum bulan puasa ditentukan dia tidak boleh berpuasa. Lalu dibolehkan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan
bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa seperti puasa Senin Kamis dan puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, dan lain sebagainya. Lalu salah satu hikmah larangan untuk puasa di 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan adalah untuk memisahkan antara ibadah wajib dan ibadah sunnah, serta untuk persiapan memasuki bulan Ramadan dengan penuh semangat. Lalu ada juga dalil yang berkata dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, yang artinya barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari hadis ini adalah kita dilarang untuk berpuasa di hari-hari syak. Jika kita tetap berpuasa, maka kita bermaksiat, dikatakan maksiat kepada Nabi Muhammad. Hari syak adalah hari ke-30 Sya'ban, ketika hilal tidak terlihat atau terhalang oleh awan. Larangan berpuasa ini hanya pada hari syak, pada dalil ini. Lalu ada dalil yang mengatakan dari Abu Hurairah, beliau berkata, yang artinya Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya. Jika hilal terhalang dari kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Yang mana kita ketahui dari hadis ini, yaitu awal bulan Ramadan diketahui dengan cara melihat bulan hilal pada hari ke-29 di bulan Sya'ban. Lalu kita ketahui juga bahwa berakhirnya bulan Ramadan juga diketahui dengan melihat hilal. Lalu apabila hilal terhalang oleh awan misalnya atau hujan dan lain sebagainya, maka hitungan bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Dan ketika bulan Sya'ban sudah digenapkan 30 hari, maka besok harinya adalah awal bulan Ramadan. Lalu metode perhitungan atau hisab tidak diterapkan untuk menetapkan awal Ramadan menurut hadis ini. Tapi menurut cara yang lain, metode hisab juga bisa digunakan. Nah, ini mungkin diterapkan oleh sebagian orang. Seperti kita di Indonesia yang terbagi, ada yang melihat hilal dan ada yang menggunakan metode hisab. Ya, tidak masalah mau ikut yang mana. Tapi saya pribadi ikut pemerintah. Jika pemerintah menetapkan pada hari itu, maka saya akan berpuasa. Nah, jadi ada juga hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bulan Hijriyah itu minimal 29 malam. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Jika hilal terhalang dari kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa bulan Hijriyah minimal 29 hari dan maksimalnya 30 hari. Sedangkan bulan Masehi minimal 28 hari dan maksimal 31 hari. Lalu kita ketahui juga bahwa
semua ibadah yang dikaitkan dengan perputaran atau rotasi atau peredaran bulan seperti puasa, haji, zakat, dan lainnya, maka yang menjadi patokan adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Lalu kita ketahui juga bahwa jika hilal tidak terlihat, maka disempurnakan hitungan bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, dari sini kesimpulannya adalah puasa itu termasuk daripada rukun Islam yang harus kita jalankan bagi orang yang wajib melaksanakan puasa. Jangan sampai kita mengingkari kewajiban puasa ini karena dosanya besar. Tapi di sini semoga kita bisa menjalankan puasa dan semoga amal kita diterima, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kita semua. Sebelum tidur jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, dan membaca doa. Selamat tidur, semoga kita mimpi indah dan semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.